Salam Guru Penggerak. Saya Anastasia Ninoska dari SMA Kristen Anak Panah Nabire, calon guru penggerak angkatan 8, Nabire, Papua Tengah, akan memaparkan eksplorasi konsep forum diskusi modul 3. Tujuan khusus dari forum diskusi ini adalah CGP mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pembuktian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Kasus pertama, Pak Frans merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Frans dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai murid-muridnya. Suatu hari ia sedang mengajar di kelas 8A. Guru piket tergopoh-gopoh tiba di depan kelasnya dan mengatakan ada ayahnya Andreas. Salah satu murid di kelas 8A di ruang tamu sekolah, guru piket mengatakan Pak Frans bahwa ayahnya Andreas jemput Andreas dan memintanya untuk membantunya bekerja di ladang. Ia juga mengatakan bahwa ayah Andreas datang sambil marah-marah, bahkan mengacung-acungkan parang. Pak Frans pun memanggil Andreas dan mengatakan bahwa ia dijemput ayahnya pulang. Andreas langsung memohon sambil menangis agar Pak Frans tidak mengizinkan ia pulang bersama ayahnya. Andreas berkata, ia ingin belajar di sekolah dan ia takut dimarah-marahi oleh ayahnya bila membantu ayahnya di ladang. Bila melakukan kesalahan sedikit saja, Pak Frans bimbang antara memenuhi permintaan Andreas atau tidak. Dalam situasi dan kondisi seperti akhirnya Pak Frans memutuskan untuk membawa Andreas ke ruang kepala sekolah dan meminta saran dari kepala sekolah. Bila Anda adalah kepala sekolahnya, saran apa yang akan Anda berikan pada Pak Frans dan apa alasan? Menurut saya, kasus ini termasuk dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ada pelanggaran kode etik yaitu ayahnya Andreas membawa alat tajam ke lingkungan sekolah. Dapat saya, tindakan ayahnya Andreas salah sebab hak seorang anak adalah menerima pendidikan. Saya tidak nyaman jika diviralkan di media sosial kejadian ini. Keputusan saya adalah mencoba mencari rekan guru yang dapat menenangkan ayahnya Andreas dan membiarkan Andreas pulang dahulu mengikuti kehendak orang tuanya. Nanti secara perlahan baru melakukan pendekatan dengan ayahnya dan meminta agar mengutamakan pendidikannya Andreas. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peduli. Kasus kedua, Ibu Ajijah adalah kepala sekolah SMP Tunas Bangsa. Ia adalah seorang kepala sekolah yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Ia memiliki hubungan profesional yang baik dengan Dani, kepala SMA Nusantara. Mereka seringkali berkomunikasi dan bekerja sama sehubungan dengan program-program pendidikan baik di sekolah Ibu Ajijah sendiri maupun sekolah Ibu Dani. Baru-baru ini Ibu Ajijah terpilih menjadi Ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala-Kepala Sekolah. Ibu Dani pun terpilih menjadi Bendahara MKKS. Awalnya semua program MKKS di bawah pimpinan Ibu Ajijah berjalan dengan baik sampai pada saatnya diadakan rapat evaluasi semester 1, di mana Ibu Ajijah harus memberikan laporan pada Dewan Pembina MKKS termasuk laporan keuangan. Ibu Ajijah pun meminta laporan keuangan pada bendahara yaitu Ibu Dani. 2 minggu sebelum rapat evaluasi, Ibu Ajijah pun sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen laporan yang dibutuhkan, masuk dokumen yang berhubungan dengan keuangan. Ia pun menghubungi Ibu Dani. Saat itulah Ibu Ajijah mengetahui bahwa selama ini Ibu Dani menggunakan sebagian uang MKKS untuk pengobatan putrinya yang sedang sakit dan memerlukan pengobatan yang mahal. Ibu Dani berjanji bahwa uang tersebut akan segera digantikan sebelum rapat evaluasi tiba.
Ibu Ajija sebetulnya ragu akan hal tersebut mengingat jumlah uang yang cukup besar. Namun Ibu Dani meminta Ibu Ajija untuk janji tidak memberitahu siapapun tentang tindakannya. Apa yang akan dilakukan Anda bila Anda berada di posisi Ibu Ajija dan mengapa? Menurut saya, kasus ini kalau dari pihak Ibu Dani adalah bujukan moral, sedangkan dari pihak Ibu Ajija adalah dilema etika. Rasa keadilan lawan rasa kasihan dan kebenaran lawanlah kesetiaan. Ibu Ajija merasa adil, jadi dalam kasus ini terdapat dua dilema, rasa keadilan lawan rasa kasihan dan kebenaran lawan kesetiaan. Ibu Ajija merasa adil jika dengan tegas melapor pemakaian uang Ibu Dani, namun kasihan karena anaknya Bu Dani yang sakit. Ibu Ajija ingin menegakkan kebenaran namun menodai kesetiaan pertemanan dengan Ibu Dani. Kasus ini adalah pelanggaran hukum dan kode etik karena adanya korupsi. Pendapat saya, tindakan Ibu Dani adalah salah dan situasi ini sangat memalukan jika dipublikasikan. Jika saya berada di posisi Ibu Ajija, maka saya akan melakukan rapat pengurus inti MKKS dan meminta Ibu Dani jujur kepada kami pengurus inti. Bersama pengurus inti MKKS mencari solusi untuk Ibu Dani. Misalkan memberikan waktu untuk mencicil pengembalian uang yang terpakai serta pemberhentian Ibu Dani dari jabatan bendahara. Prinsip yang dipakai dalam menyelesaikan masalah adalah berpikir berbasis rasa peduli dan berpikir berbasis peraturan. Sesuai peraturan tetap harus pengembalian uang namun ada tenggang rasa dalam proses pengembalian. Kasus ketiga. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1 di SMA Penggerak Bangsa. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Penggerak Bangsa di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dan berterima kasih atas kerja keras para guru dan mengajar murid-murid selama ini dan juga telah menentukan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru itu terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid SMA Penggerak Bangsa sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Penggerak Bangsa adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas nilai rapot mereka harus dibuat baik dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan murid-murid dan juga demi nama baik sekolah, agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Bila Anda berada di posisi Ibu Rosdiana, apakah Anda akan melakukan hal yang sama atau berbeda? Apa alasannya? Kasus ketiga ini, Ibu Rosdiana mengalami dilema etika individu lawan kelompok dan jangka pendek lawan jangka panjang. Ibu Rosdiana, kepala sekolah baru seorang diri, mau merubah paradigma seluruh guru. Prinsip jangka pendek dari guru-guru memberi nilai yang rendah berakibat jangka pandang pada masa depan peserta didik. Tidak ada pelanggaran hukum serta kode etik, namun kasus ini tetap tidak nyaman jika dipublikasikan. Pendapat saya, tindakan Ibu Rosdiana adalah tepat dan benar. Jika saya menjadi Ibu Rosdiana, saya juga akan bertindak demikian untuk kenaikan kelas yang akan berlangsung. Pada tahun ajaran baru karena akan menaikkan nilai peserta didik, maka indikator penilaian untuk setiap mata pelajaran perlu dianalisis agar sesuai dengan nilai yang diberikan. Saya sependapat dengan Ibu Rosdiana karena pendidikan adalah berpihak pada murid, menjaga masa depan peserta didik kita.
Prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah berpikir berbasis hasil. Kasus keempat. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, seluruh kehidupan manusia terpengaruh. Tidak terkecuali dunia pendidikan. Proses belajar mengajar beralih dilakukan dengan cara daring. Dunia bisnis secara keseluruhan juga terkena imbasnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatan. Hal ini membuat beberapa orang tua murid memindahkan sekolah anak-anaknya ke sekolah yang lebih murah atau menunda menyekolahkan anak, terutama di jenjang pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak. Banyak TK dan kelompok bermain menjadi kekurangan murid, tak terkecuali TK dan taman bermain Pelangi. Jumlah murid yang telah mendaftar untuk tahun ajaran depan turun drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala sekolah Ibu Marina pun harus membuat keputusan yang sulit dalam pengelolaan anggaran sumber daya manusia. Dengan turunnya jumlah murid, yayasan menetapkan 5 dari 10-nya perlu diberhentikan agar biaya operasional bulanan sekolah tetap aman dan agar institusi tetap dapat bertahan dalam masa pandemi. Dalam hati kecilnya sangat berat bagi Ibu Marina untuk melakukan ini. Ia tidak tega membayangkan beberapa gurunya akan kehilangan pekerjaan, apalagi di masa sulit pandemi. Namun ia juga paham bahwa ia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari TK dan kelompok bermain yang ia pimpin, agar tetap dapat bertahan. Ia pun perlu mengurangi jumlah karyawan agar tetap mampu membayar gaji mereka. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Marina, apa yang akan Anda lakukan? Karyawan mana yang akan Anda berhentikan? Kriteria apa yang akan Anda gunakan? Apa alasannya? Menurut saya, dalam menganalisis kasus, dilema etika yang dialami Ibu Marina adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Untuk pelanggaran hukum kode etik perlu melihat kembali komitmen awal penerimaan guru di sekolah tersebut. Pendapat saya, tindakan Ibu Marina tepat jika mempertimbangkan akibat dari masa di mana pemasukan lebih sedikit dibandingkan yang akan dikeluarkan dalam hal ini gaji guru. Saya berpendapat bahwa beberapa orang akan melakukan tindakan yang sama dengan Ibu Marina. Saya sendiri akan melakukan perberhentian guru, namun bisa pemberhentian dalam jangka waktu Jika setelah masa pandemi dan diberlakukan masa endemi, sekolah kembali banyak diminati masyarakat sehingga banyak yang kembali mendaftarkan anaknya bersekolah di TK dan Taman Bermain Pelangi. Jika para guru yang diberhentikan masih belum mendapat lowongan pekerjaan, maka bisa kembali bekerja. Kriteria guru yang diberhentikan adalah bagi guru yang sudah menikah, maka yang suaminya memiliki pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap. Alasannya dari gaji suami dapat kebutuhan hidup sehari. Bagi guru yang belum menikah, kriterianya guru yang tinggal di rumah pribadi dengan orang tuanya, yang masih mapan sosial ekonominya, misal ada kakak atau adik yang telah bekerja dan mendapat penghasilan yang tepat. Alasannya guru tersebut akan tetap terjamin kehidupannya. Saya tidak nyaman jika kasus ini prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini adalah berpikir berbasis rasa. Akhirnya, kita telah berada di akhir dari pemaparan forum diskusi eksplorasi konsep modul 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan.